kasih Bu Dr. Ratna Sihaan. Selamat sore Bapak Ibu, sudah mulai merajak sore sekarang dan di luar sudah mulai mendung. Sebentar lagi mungkin hujan, tapi kita tetap semangat. Jadi untuk sesi kedua ini masih ada 4 pembicara lagi. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu masih tetap semangat. Ini sangat menarik sekali untuk sesi kedua. Untuk yang pertama yaitu kita panggil narasumber yaitu Bapak Dr. Terry Revi. Hadir Bapak Dr. Terry? Hadir Pak. Ya, oke. Bapak Dr. Terry Revi ini adalah staf pengajar pada Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Beliau akan menyampaikan topik yaitu tentang kus-kus beruang talaut, tantangan peluang konservasi di pulau-pulau kecil. Silakan Pak Terry, waktu 10 menit, 2 menit terakhir akan saya ingatkan waktunya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Prof. Roni atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan coba berbagi tentang materi saya mengenai kus-kus beruang talaut. Kita akan coba bicara tentang tantangan dan peluang konservasi di pulau-pulau kecil dengan mengambil contoh kus-kus beruang talaut. Lanjut Pak. Saya nggak bisa. Susan. Oke. Kenapa konservasi di pulau-pulau kecil itu sangat dibutuhkan untuk Indonesia sendiri? Karena Indonesia adalah negara kepulauan. Ada 2 versi jumlah pulau. Ada menurut Badan Informasi Geospasial itu berjumlah 13.000. Sementara untuk BPS itu berjumlah 17.000 sekian. Dan untuk Sulawesi Utara sendiri itu ada Kepres nomor 6 tahun 2017 yang menetapkan ada 12 pulau kecil terluar di Indonesia. Sementara di Sulut sendiri itu ada sekitar 150 pulau. Lanjut, Pak. Pengamatan di pulau-pulau kecil itu sebenarnya telah menjadi bagian penting dalam saintifik, karena kita bisa mengambil contoh dari Charles Darwin sendiri lewat pengamatan di Pulau Galapagos, itu kemudian ikut membentuk teori The Origin of Species, yang kemudian dilanjutkan pada saat yang hampir bersamaan Alfred Russel Wallace juga melakukan pengamatan di Kepulauan Nusantara. Selanjutnya ada Edward O. Wilson yang kemudian menulis tentang teori of island biogeography bersama MacArthur. Terus ada Foster yang kemudian menemukan teori Foster atau island rule theory dengan melakukan pengamatan atau mengkompilasi spesies-spesies di 116 pulau-pulau kecil. Selanjutnya. Mungkin tadi sudah disampaikan beberapa narasumber bahwa kawasan Wallacea sendiri itu merupakan kawasan hotspot untuk endemisitas yang sangat tinggi, karena untuk mammal sendiri hampir 60% dan untuk reptil itu hampir 70% tingkat endemisitas dibandingkan dengan kawasan-kawasan yang lain. Lanjut. Kita bisa melihat bahwa saya hanya mengambil beberapa spesies saja untuk mewakili endemisitas di kepulauan. Misalnya ada Aseredon humilis di talaut, ada Eosistrio di talaut juga, ada kus-kus beruang talaut hanya ada di Pulau Salibabu dan 2 pulau kecil di Kepulauan Sangihe. Terus ada 2 spesies Tarsius yang di Sangir dan di Siau. Mungkin tadi Prof. Roni juga menyampaikan bahwa ada beberapa spesies kupu-kupu yang hanya endemik di Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaut. Hal ini yang kemudian sebenarnya bisa mendorong kita sebagai akademisi untuk melakukan penelitian-penelitian di pulau-pulau. Karena pertama tersedia banyak pulau yang sampai hari ini mungkin masih sedikit sekali penelitian, karena mungkin akses dan biaya akomodasi yang tinggi untuk bisa mengakses pulau-pulau tersebut. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Terdapat paradoks untuk spesies pulau.
karena karakteristik pulau yang unik itu menyebabkan evolusi yang unik juga spesies-spesies di kepulauan yang mengakibatkan tingkat endemisitas yang sangat tinggi dari pembunuhan. Selanjutnya terbatasnya sumber daya, terbatasnya area, dan persaingan dengan beberapa spesies lain, termasuk manusia sendiri, itu mengakibatkan spesies-spesies di pulau itu cenderung mengalami tekanan untuk kepunahan. Selanjutnya. Saya mengutip dari Convention on Biological Diversity, itu menyebutkan bahwa dari 724 rekaman kepunahan hewan dalam sekitar 400 tahun, itu sekitar setengahnya adalah spesies pulau. Dan bahkan ada 90% dari spesies burung yang punah dalam periode 400 tahun tersebut adalah spesies yang mendiami pulau-pulau. Saya pikir di Sulawesi Utara sendiri itu merupakan permasalahan seperti yang disebutkan Narsaroyo dan beberapa narasumber lain, bahwa Sulawesi Utara selain pembukaan lahan untuk pertanian, baik aktivitas membakar lahan dan lain-lain, itu perburuan juga merupakan hal yang sangat-sangat dominan dan mengancam kelestarian spesies di Sulawesi Utara khususnya. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Dari sini kita coba akan lebih spesifik ke kuskus beruang talaut. Selanjutnya. Lirop sembilanetis sendiri itu spesies yang menarik kalau menurut saya sendiri, karena spesies ini dilindungi berdasarkan Permen LHK nomor 106 tahun 2018, dan diperkirakan IUCN sendiri itu hanya memperkirakan bahwa tersebar di Kepulauan Talaut dan Kepulauan Sangihe. Terus berdasarkan IUCN terdaftar sebagai critical endangered, dan CITES sendiri itu memasukkan Lirop sembilanetis sebagai appendix 1. Bahkan ada London Zoological Society itu memasukkan Lirop sembilanetis sebagai salah satu top 40 evolutionary and globally endangered species malahan. Selanjutnya. Kenapa ini penting? Sebenarnya karena Lirop sembilanetis sendiri itu mungkin baru ada satu publikasi tentang Lirop sembilanetis. Sementara dia telah dilindungi dan terancam kepunahannya. Sebelumnya, spesies ini dianggap subspesies dari Lirop ursinus, dan menurut Hanson TS tahun 2010 itu Lirop sembilanetis sendiri adalah spesies kriptogenik yang tidak jelas asal-usulnya. Ada beberapa asumsi bahwa spesies ini adalah spesies hasil introduksi dari kuskus beruang dari mainland, dari Pulau Sulawesi, kemudian dibawa ke pulau-pulau kecil sebagai sumber protein. Tapi kemudian berspesiasi dari akibat isolasi pulau, dan kemudian spesiasi allopatric, dan kemudian menjadi spesies tersendiri sebagai Lirop sembilanetis. Dan walaupun sampai hari ini memang penelitian tentang Lirop sembilanetis sangat terbatas. Lanjut. Slide selanjutnya. Ini sebaran geografis tadi yang saya telah sebutkan. Selanjutnya. Slide selanjutnya, mohon maaf. Ancaman populasi kuskus beruang talaut sendiri, Lirop melanotis, ini sepertinya sama dengan beberapa spesies yang ada di Sulawesi Utara, khususnya spesies-spesies yang mendiami kepulauan. Yang pertama adalah perburuan. Secara spesifik karena di Pulau Salibabu sendiri yang terdapat kuskus beruang talaut, kuskus adalah satu-satunya mamalia berukuran sedang, dan akhirnya menjadi alternatif protein bagi warga setempat ketika misalnya hasil laut tidak terlalu menentu karena akibat badai dan lain-lain, kemudian mereka beralih ke hutan dan berburu kuskus. Masalah yang saya temukan lewat penelitian di Salibabu sendiri itu ada beberapa narasumber yang menyebutkan, dan saya melihat sendiri data dari imigrasi, bahwa ada beberapa kuskus yang dijual dan bahkan dibarterkan dengan nelayan Filipina dan dibawa ke Filipina. Masalah selanjutnya selain perburuan adalah degradasi habitat. Ya, karena tadi pembukaan lahan pertanian untuk pemukiman dan perkebunan. Selanjutnya akses terhadap hutan itu didorong oleh tadi ketersediaan bahan material. Karena akses yang jauh terhadap mainland, terhadap Sulawesi Utara, terhadap Manado sendiri, maka
masyarakat di pulau-pulau kemudian mulai merambah kawasan hutan tersebut. Selanjutnya, slide selanjutnya, mohon maaf. Ini contoh misalnya yang saya temukan di 3 lokasi. Memang kalau mengutip Lee tahun 99 bahwa perburuan di Sulawesi Utara itu sudah bukan lagi perburuan subsisten, tapi sudah lebih pada ekonomi pasar karena memang dijual untuk ekonomi, untuk pasar. Lee kemudian selanjutnya menyebutkan bahwa tidak kurang dari 27 spesies yang kemudian diburu untuk dijadikan menu tradisional. Selanjutnya. Mohon maaf, slide selanjutnya. Ada permasalahan lain, yaitu yang pertama, di pulau-pulau tersebut tidak ada kawasan konservasi, yang kemudian sumber daya yang terbatas itu mendorong perambatan oleh masyarakat. Waktunya sudah habis, Pak. Tadi saya di unmute, Okay. Jadi nggak. Iya, mohon maaf, karena satu menit lagi boleh. Slide-nya, ya 1 menit lagi boleh. Iya, slide-nya karena, agak pelan. Oh iya, mohon maaf Pak, karena slide-nya ya, agak saya ini. tadi juga di unmute, nggak bisa ngomong saya tadi. Slide-nya nggak bisa saya bisa sendiri Pak, soalnya jadi agak lambat. Iya, agak lambat deh ini. Ya, oke. Slide-nya nggak 1 menit bisa. lagi juga boleh. Ya, slide selanjutnya Pak. Nggak bisa nih, kapan ada? Saya kesulitan saya nggak bisa sendiri soalnya Pak slide-nya. Oke, peluang konservasinya bahwa memang karena kecilnya wilayah jelajah, khusus terutama, itu memungkinkan bahwa dia bisa dikonservasi tidak membutuhkan kawasan yang luas. Yang kemudian dia memiliki peran ekologis karena mengkonsumsi Merima peltata yang menjadi spesies invasif bagi petani, yang kemudian karena jadi upaya konservasi khusus itu untuk di pulau-pulau khususnya bukan lebih ke spesies tapi lebih ke habitatnya agar bisa selaras dengan tadi perlindungan sumber daya karena masyarakat di pulau kecenderungan butuh air dan lain-lain. Yang kemudian eksistensi kuskus juga bisa tadi yang disebutkan beberapa narasumber untuk ekowisata mungkin, atau saya dari peternakan sendiri mungkin bisa ada penelitian selanjutnya untuk pemanenan lestari dengan tentu saja mempertimbangkan viable population misalnya dan beberapa hal lain yang butuh penelitian. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mohon Pak. maaf ya. Ya, nggak apa. Oke, selanjutnya untuk narasumber yang kedua yaitu Ibu Dr. Ratna Sihaan. Siap, Ratna? Ibu Dr. Ratna Sihaan merupakan staf pengajar biologi di program studi biologi FMIPA Universitas Samratulangi. Beliau banyak berkecimpung di sungai, ya, sekalian mandi di sungai, yaitu bagaimana biodiversitas sungai. Jadi sekarang dia akan menyampaikan dengan judul konservasi biodiversitas riparian di Sulawesi Utara. Silakan Bu Dr. Ratna Sihaan, waktunya 10 menit lagi. Mudah-mudahan saya nggak di-mute lagi, bisa ngomong saya tadi. 2 menit terakhir akan saya ingatkan. Silakan. Terima kasih Prof. Dr. Roni. Semoga ini pesertanya tidak bosan ya. Oke, saya akan cepat saja. Topik saya yaitu konservasi biodiversitas riparian di Sulawesi Utara. Ini gambar fikus dari hasil penelitian kami selama 2 tahun terakhir ini. Ya, lanjut. Aduh, saya nggak bisa ini. Oh, sudah. Jadi mungkin banyak yang bingung apa itu riparian. Riparian sebenarnya adalah ekosistem peralihan atau ekoton antara ekosistem sungai yang merupakan ekosistem perairan dan ekosistem terestrial atau daratan. Nah, di peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang sungai, riparian itu disebutkan sebagai sempadan sungai. Jadi untuk tidak terlalu bingung, ya mirip-mirip sempadan sungai. Nah, kalau kita lihat gambar ini ya, gambar bisa dibesarkan nggak ya ini ya? Bisa dibesarkan, Prof? Mungkin nggak bisa ya? Oke, nggak apa-apa ya. Ini badan sungai, kalau di peraturan dikatakan ini Palu, kemudian menuju ke darat. Nah, yang masih terkena pengaruh dari sungai, ya, apakah itu banjir atau mungkin nanti berdasarkan pengamatan penelitian tentang hidrologi masih dipengaruhi oleh air sungai disebut dengan riparian. Nah, di atasnya adalah terestrial. Jadi ini di daerah penelitian kami di Sulawesi Utara, khususnya di daerah aliran sungai Ranoyapo yang ada di daerah Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi daerah. Nah,
kami mau mengetahui tentang apakah itu ripariannya, biasanya kami melihat apakah ada banjir, luapan banjir dari sungai. Tetapi memang untuk daerah-daerah tertentu yang kelihatan tidak banjir itu ada kajian hidrologis untuk menetapkan yang mana itu yang namanya riparian. Oke, lanjut. Lanjut ya. Nah, oke. Nah, riparian tadi itu ternyata ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan. Nah, kalau sudah ada tumbuhan, tentunya ada hewan-hewan. Nah, ini hasil penelitian kami sejak dari tahun 2012 di daerah aliran Sungai Ranoyapo dan juga daerah aliran Sungai Tondano. Ya, ini saya sedikit selfie lah ya, begitu. Nah, ini supaya kelihatan bahwa ini yang saya kerja. Nah, ini ada singa berase di sini, dan di sini juga, nah ini cantik-cantik. Ya, ini adalah ficus tadi. Ini mahasiswa saya, sudah lulus, sudah alumni yang sangat banyak membantu saya dalam penelitian riparian. Arman ya, sudah pulang. Nah, ini 2 tahun terakhir ini, saya juga surprise ketemu dengan si Ficus minahasae yang merupakan ikon dari Sulawesi Utara. Jadi penyebarannya sangat terbatas ya Sulawesi Utara dan termasuk juga ke daerah Filipina dan memang cantik sekali. Lanjut. Nah, kalau kita sudah tahu tadi bahwa dia riparian itu ada tumbuh-tumbuhannya, nah ini yang mungkin kita harus kenali dulu manfaat dari riparian. Nah, berdasarkan banyak sekali pustaka bahwa riparian itu bermanfaat untuk mempertahankan kualitas air. Nah, kita lihat kalau misalnya di tepi-tepi sungai itu banyak pohon-pohon besar, nah yang kanopinya nanti saling menutup gitu, atau sedikit terbuka, nah ini baik untuk mempertahankan suhu air sungai sehingga suhunya tidak terlalu tinggi. Jadi sesuai bagi banyak organisme akuatik. Dan tentunya juga dapat riparian ini berfungsi juga untuk menjerap atau menyaring bahan-bahan pencemar-pencemar atau materi yang dari daratan mau ke sungai dibawa oleh aliran permukaan. Kemudian tentunya riparian sebagai suatu ekosistem dihuni oleh berbagai organisme. Ini adalah hewan-hewan yang berada di riparian. Ada serangga dan juga ada dari moluska. Serangga yang dari terestrial suka pergi ke riparian untuk mencari makan atau untuk kegiatan lain. Termasuk juga dari hewan-hewan dari perairan ada juga di riparian. Karena memang riparian tadi berada di antara perairan dengan daratan. Nah, 2 penelitian kami yang terakhir adalah untuk melihat, mengkaji bagaimana peranan si riparian dalam mempertahankan tebing sungai. Memang kemampuan riparian dalam melakukan stabilisasi tebing sungai tidak boleh dipisahkan dari daerah aliran sungai itu sendiri. Kalau daerah aliran sungai itu sudah sangat terganggu dengan aktivitas manusia, kemampuan si vegetasi riparian atau riparian akan berkurang. Nah, di sini misalnya, kalau misalnya daerah aliran sungai sangat terganggu, si riparian ini kemampuannya untuk melakukan stabilisasi tebing sungai terganggu juga. Karena kita tahu kalau misalnya daerah aliran sungai itu terganggu, konversi lahannya sangat besar, aliran permukaan sangat cepat masuk semua ke sungai sehingga debit sungai menjadi tinggi dan tentunya kecepatan arus sungai menjadi tinggi dan daya erosinya akan sangat besar. Sehingga bisa kita lihat di sini bagaimana si vegetasi riparian tadi akar-akarnya berupaya sekali mempertahankan tebing sungai, melakukan stabilisasi, tetapi menjadi lemah karena sangat kuatnya arus sungai tadi. Kemudian kita lihat di sini juga riparian itu khususnya untuk vegetasi dapat mempertahankan produktivitas perairan. Misalnya dengan daun-daunnya jatuh ke perairan sungai, apakah batang-batangnya. Nah, itu sangat baik untuk menambah hara di perairan sungai. Ataukah di danau juga. Karena riparian tidak hanya di tepi sungai ya, tetapi juga di tepi danau. Nah, tentunya juga riparian
sebagai suatu ekosistem tidak hanya untuk mudah-mudahan suara saya kedengaran tidak ya? Ya sudah lanjut. Riparian ini bermanfaat juga untuk manusia. Kalau misalnya di daerah-daerah yang di bagian hulu atau tengah, penduduk-penduduk bisa memanfaatkan bambu yang berada di tepi-tepi sungai. Bambu bisa, kalau di Sulawesi Utara, makanan tuh suka ditaruh, dimasak di dalam bambu. Apakah ayam bambu dan lain-lainnya, sayur-sayur ditaruh di dalam bambu. Dan itu sangat lezat. Kemudian ada bambu muda yang bisa dimanfaatkan untuk makanan. Dan juga ada tumbuh-tumbuhan di daerah riparian yang dimanfaatkan untuk obat-obatan. Dan untuk di daerah perkotaan, kalau misalnya dia dirawat dengan baik, meningkatkan keindahan kota, dan juga orang bisa berrekreasi. Oke, lanjut. Ya, silakan. Ya, kita sudah tahu tadi bahwa ternyata riparian itu waktunya 2 menit lagi, Bu. Bermanfaat, ya. Nah, tetapi kenyataannya kita melihat ancaman yang terbesar adalah konversi lahan. Mau di hulu untuk jadi daerah pertanian, kemudian di daerah perkotaan untuk permukiman. Ini adalah di daerah aliran Sungai Tondano, kemudian di daerah aliran Sungai Ranoyapo untuk pertanian dan kolam, dan juga ini daerah, kalau di daerah aliran Sungai Tondano atau di kota ini kita lihat ada sungai-sungai diluruskan atau di beton begitu untuk mencegah banjir. Dan juga ada pertambangan di daerah hilir anak Sungai Ranoyapo. Lanjut. Oke. Nah, bagaimana kita dapat melakukan konservasi biodiversitas riparian? Peraturan sudah ada, perundang-undangan sudah ada yang mengatur tentang sempadan, apakah sungai yang tidak bertanggul di dalam perkotaan, atau di dalam perkotaan, atau sudah bertanggul di dalam perkotaan, atau di luar perkotaan. Tetapi sayangnya, karena tekanan yang sangat besar dari kegiatan kebutuhan manusia akan lahan, nah peraturan ini belum dapat dilaksanakan dengan baik. Begitu. Nah, bagaimana kita mau melakukan lagi upaya konservasi ada dengan restorasi riparian. Nah, banyak penelitian tentang hal ini, tetapi penelitian kami belum sampai ke restorasi. Nah, ada tiga zona. Yang di tepi sungai, itu yang tepi langsung, itu adalah pohon. Semakin ke daratan adalah semak. Kemudian di tepi dekat permukiman manusia lagi adalah berupa rumput, bunga dan herba, sehingga kalau ditata sebenarnya bisa bagus. Ya, lanjut 1 detik. Ya, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Bu Dr. Ratna Sihaan. Selanjutnya kita masuk ke narasumber yang ke-3, yaitu mungkin ini akan membahas tentang bagaimana kearifan lokal masyarakat dalam konservasi alam, yaitu Bapak Dr. Adrian Uniti dari Universitas Patimura. Ada Pak Adrian? Halo? Halo Pak Adrian? Suara mungkin. Halo, suaranya? Host. Oh, suaranya host. Pak Adrian Uniti merupakan staf pengajar di Universitas Patimura, akan menyampaikan topik tentang naungan budaya Sasi menjawab kelestarian alam di bumi Maluku. Silakan Pak Adrian. Suaranya? Halo? Boleh didengar Pak Adrian? Halo? Mungkin untuk supaya menghemat waktu, mungkin ke pembicara sebelum berikutnya, Pak, dulu. Pak Gito sudah ada, Pak Gito? Saya hadir. Oh iya, silakan Pak Adrian. Iya, sudah. Saya pikir saya yang ke-9, Pak. Mohon maaf.
Oke, Saya pikir oke, saya lanjut. terakhir. Oh enggak. Oke. Tadi ada Baik. pembicara yang satu ada ini sedikit tadi. Ya, Siap, oke, silakan. siap. Pak Adri. Oke, Oke, terima kasih. silakan dari Seram. Baik, terima kasih Prof. Roni atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di Ambon sudah mendung-bendung ini. Tapi Iya. saya pikir saya pembicara terakhir, jadi banyak sekali yang sudah disampaikan pembicara-pembicara sebelumnya. Jadi saya pasti langsung ke trennya aja itu. Iya. Nah ini tentang notasi pelestarian di Maluku. Nah ini cuma saya sendiri ya. Mudah-mudahan di seminar berikutnya ada yang seperti ini juga, karena ini penting. Kita ke slide berikut, Pak. Iya. Nah, ini saya tidak akan panjang lebar lagi karena tadi di sesi pertama Prof. Puji sudah menerangkannya detail sekali. Dr. Puji, berikut nanti Profesor muda IPB nanti. Dr. Puji sudah terangkan lebih detail tentang garis Wallacea, namun ternyata kita putus-putus sama. Jadinya kita harus Indonesia harus patut mensyukuri bahwa ada garis bukan cuma Wallacea ada Weber gitu ya. Jadi kita kalau dari proses adanya diversitas di dunia, paling besar itu ada di Indonesia. Nah, yang sudah diterangkan Dr. Puji, kita lewat ke berikutnya. Next, Prof. Ya. Nah, kita langsung masuk aja di Sasi. Nah, Sasi ini ternyata bukan cuma punya orang Maluku. Di Papua juga menerapkan budaya ini. Sasi sendiri itu kan sebuah kearifan lokal yang diatur secara tradisional lewat hukum-hukum adat tertentu yang mana mengatur tentang larangan-larangan bagi masyarakat setempat, khususnya orang Maluku, untuk tidak mengambil sumber daya alam pada waktu-waktu tertentu. Itu komitmen mereka dan itu dikunci dengan adat. Dan setelah itu didoakan, bagi yang Kristen didoakan di gereja, kemudian yang Muslim didoakan di masjid, dan seterusnya, agama-agama lain. Nah, ini menurut Klanius ID, dia menyatakan bahwa Sasi ini adalah satu konservasi adat tertua di Indonesia dan menjadi budaya kearifan ekologi. Kita ke berikut, Prof. Nah, ini sudah saya jelaskan. Dia langsung di bawah lembaga adat yang dipimpin oleh raja. Raja sendiri di Maluku itu kepala desa. Jadi dulunya itu sebenarnya desa-desa di Maluku itu sebenarnya kerajaan-kerajaan kecil yang akhirnya ketika berdiri Indonesia lalu mereka dikonversi menjadi sebuah daerah wilayah yang ditentukan sebagai desa. Sehingga kalau desa yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia kita masih mengakui mereka adalah desa. Tapi kalau yang dibentuk secara pranata adat sudah ada lebih awal, itu kita sebut negeri atau kerajaan kecil tadi yang dipimpin oleh raja dan langsung dikenal sebagai kepala desa secara pemerintahan Indonesia. Nah, dia dioperasionalkan oleh belum Prof, dia dioperasionalkan oleh dijaga ketat oleh Kewang. Nah, Kewang ini adalah polisi negeri. Jadi kalau di BKSDA ada polisi hutan, nah di negeri atau desa adat di Maluku itu ada namanya Kewang, yaitu polisi negeri yang menjaga kearifan Sasi ini tetap berjalan dengan baik. Dan Sasi ini berlaku di setiap desa itu tidak seragam. Ada diatur sendiri oleh ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan desa. Next, Prof. Nah ini, jadi ketika ada seseorang kedapatan mengambil, saya lebih condong ke hewan saja untuk saat ini. Ada tumbuhan juga banyak, tapi saya condong ke hewan saja. Misalnya ada yang mengambil maleo. Kita di Maluku juga punya ada. Saya tidak masukkan ke PowerPoint, tapi ada maleo Eleuphia wallacei. Ada maleo juga di Ambon, itu yang diatur. Ada kuskus juga, ada 4 jenis kuskus. Nah sekarang itu Sasi sangat getol untuk mengklaim ini di daerah masing-masing supaya jangan sampai diambil semena-mena. Apalagi kalau khusus itu sudah ada aturannya secara nasional untuk masuk pada hewan yang sudah dilindungi. Nah, jadi kalau seseorang menangkap atau mengambil tidak sesuai dengan aturan atau yang
sementara dilindungi oleh SASI ini, maka mereka akan dapat sanksi 2. Sanksi adat itu adalah mereka akan dibawa ke persidangan adat, sedangkan yang kedua adalah mereka oleh polisi negeri itu atau kewang itu akan langsung didenda saat itu juga untuk bisa. Jadi kalau dia menangkap misalnya kuskus dan kuskus itu sudah mati, maka dia akan didenda apa begitu yang diberikan oleh kewang kepada mereka sesuai dengan aturan masing-masing desa tersendiri. Next, Prof. Nah, ada SASI di Maluku, ada SASI darat, dan ada SASI laut. Nah, kalau SASI darat sudah yang saya sampaikan tadi, ada kuskus, ada maleo, ada hewan-hewan lain. Ada kerbau mua, ada kambing lapor, banyak sekali yang memang tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Saya lebih tren ke budaya SASInya aja, nanti mungkin di sesi berikutnya ada tentang masing-masing hewan endemik, bisa kita bicara tentang itu. Dan SASI air. SASI air itu ada laut, ada sungai. Nah, di laut itu ada teripang, biolola, ada bialola, ada mutiara, dan ada jenis-jenis ikan tertentu. Sedangkan yang di sungai ya tentunya pasti jenis-jenis ikan. Berikutnya, Prof. Yang berikut. Nah, ini ada 4 jenis palanger, kuskus. Jadi ada palanger dan ada Staphylococcus, dan palanger itu ada 2 jenis, palanger ornatus dan palanger rotindi. Kemudian yang berikut, Prof, ada palanger SP. Nah, ini nih paling banyak terdapat arealnya di daerah Ternate, Maluku Utara, dan sekarang sudah terancam. Ini palanger atau kuskus bermata biru dan unik sekali. Kemudian yang berikutnya ada Staphylococcus SP, dan next, Prof. Yang berikutnya. Nah, ini kewalahannya, dan ini saya dari pembicara awal sampai akhir di saya yang ke-8 ini, saya melihat ini memang dilema yang terjadi di setiap daerah. Nah, ini adalah kedua rekan yang tukang buru kuskus, atau di Ambon dinamakan kusu, gagah-gagahan keluarin di medsos bahwa mereka bisa menangkap sekian, bisa membunuh sekian. Nah, ini kenapa kayak yang tadi disampaikan pembicara sebelumnya, edukasi itu belum ada. Mereka belum tahu ini nih apa. Kalaupun bilang itu aturan dari pemerintah kuskus, orang di daerahnya kenal kusu misalnya. Jadi memang sampai di wilayah-wilayah seperti ini, edukasi itu belum terjangkau. Saya harus berani bilang karena saya di lapangan, dan saya pernah di satu pulau, di Pulau Mua, itu kusu atau kuskus ini diperdagangkan dari rumah ke rumah oleh anak-anak yang notabene orang tuanya berburu kusu atau kus-kus. Saya juga 2017 turun ke lapangan di daerah kelahiran saya, di daerah Saparua, tempatnya Patimura itu ya. Itu yang tadinya kita tinggal di dusun itu adalah skop lebih kecil daripada desa, itu tuh sudah tidak ada lagi kusu yang bisa, atau kuskus yang ada bisa kita temui di belakang rumah sudah tidak ada lagi. Mereka sudah naik di atas 2000 meter di atas permukaan laut di daerah saya. Ini jadi dilema. Sehingga hukum adat pun dilakukan, mereka ambil secara sembunyi-sembunyi. 2 menit lagi, Pak Adrian. Oke, siap. Next, Prof. Nah, ini kita lewat saja, ini tentang undang-undang yang mengatur untuk kuskus di Indonesia. Next, Prof. Nah, ini ada satu jenis SASI, ikan lompa. Ikan lompa ini disasikan dalam waktu tertentu, kemudian ketika diambil, ketika dibuka sasinya untuk diambil, ternyata banyak sekali orang, dan ini juga agak bertentangan dengan konservasi seperti yang tadi, karena kalau salah menggunakan jaring yang sangat kecil, berarti sampai pada yang kecil-kecil banget bisa masuk ke dalam jaringnya. Dan itu jadi kebanggaan masyarakat juga. Nah, jadi walaupun dia disasi, tapi ada koreksi-koreksi tertentu dari orang konservasi yang harus memberikan edukasi supaya jangan sampai habis-habis diambil. Begitu.
Next, Prof. Nah, ini. Nah, ini tentang apakah SASI juga ada daerah lain. Ini jadi tantangan saya mungkin untuk komunitas ini supaya mungkin kita juga bisa mengangkat budaya-budaya daerah kita. Nah, saya dapat di Papua SASI Laut, ada ini untuk yang laut, SASI Laut. Di Papua SASI Laut ada, sama di Maluku di NTB. Nah, Bang Hadi mungkin bisa komentar sedikit nanti. Di NTB namanya Awik-Awik. Terus di Aceh ada Dr. Safrida yang live di sini, di Zoom kita, mungkin juga bisa berbicara. Ada Panglima Laut. Nah, Prof. Roni juga orang Aceh gitu kan. Jadi nanti bisa komentar sedikit. Nah, yang lain-lain mana begitu? Harapannya adalah semua yang secara budaya ini juga diatur dalam undang-undang di Republik ini. Jadinya bukan Republik ini juga mengesahkan cuma, ya lindungi maleo, lindungilah ikan lompa, lindungilah kuskus, lindungilah ini dan itu. Tapi ada budaya-budaya daerah itu yang kita skip. Baik, saya pikir cukup sampai di situ. Harapan saya ke depan mungkin kita bisa membentuk satu komunitas yang sangat indah tentang garis Wallacea ini, supaya apapun yang bisa kita bikin bisa direkomendasikan untuk pemerintah. Terima kasih. Oke Pak Dri, nanti salam kita lanjut, untuk ya, kita kita lanjut di diskusi. Yang terakhir, narasumber yang terakhir, ya kalau nggak salah ya, yang terakhir, yaitu Bapak Dr. Gito Hadi Prayitno. Ada? Sudah ada? Pak Dr. Gito? Ada. Iya. Alhamdulillah sudah ada. Oke, Bapak Gito Hadi Prayitno merupakan dosen ya, dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Ya, beliau juga ketua program studi atau wakil rektor. Ya. Dia akan menyampaikan tentang konservasi Otus Jolandae. Jadi dia lebih banyak berkecimpung tentang perburungan, ya, burung-burung, khusus di wilayah NTB, yaitu khususnya di Gunung Rinjani. Silakan Pak Gito, Pak Dr. Gito, waktunya 10 menit, nanti 2 menit terakhir akan saya ingatkan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan masalah konservasi Otus Jolandae. Jadi kalau dari pembicara-pembicara sebelumnya banyak hal yang disampaikan, tetapi menurut saya masih belum ada yang unik. Tapi kalau ini sepertinya ada keunikan, karena kalau yang lain itu kerjanya di siang hari, kalau saya kerjanya di malam hari. Jadi itulah salah satu keunikan yang ingin saya sampaikan, yang mungkin agak sedikit berbeda dengan yang lain. Terutama yang terkait dengan masalah Otus Jolandae yang ada di NTB, khususnya yang ada di Pulau Lombok. Oke, lanjut. Next. Nah, baik Bapak dan Ibu, jadi Otus Jolandae ini agak sedikit unik, spesies burung ini. Ini merupakan salah satu spesies burung hantu yang dinyatakan sebagai spesies burung yang baru ditemukan pada tahun 2013. Dan dipastikan sampai dengan saat ini Otus Jolandae merupakan burung endemik yang hanya ditemukan di Lombok, tidak ditemukan di tempat lain. Hatta itu di Pulau Sumbawa yang satu provinsi itu juga belum pernah ada laporan yang menyatakan terkait dengan keberadaan spesies burung ini. Dan dalam status konservasi, burung ini merupakan salah satu jenis burung yang dilindungi undang-undang dan kemudian statusnya sudah mendekati terancam, sehingga memang perlu perhatian secara serius terkait dengan keberadaan Otus Jolandae, khususnya yang ada di Lombok dalam jangka panjang. Nah, perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua, jadi tren kecenderungan burung Otus Jolandae yang ada di Lombok ini, sampai sekarang ini banyak sekali para wisatawan yang datang secara khusus untuk melihat dan mengamati keberadaan Otus Jolandae yang ada di Pulau Lombok. Karena itu saya mengundang Bapak dan Ibu semua apabila datang ke Lombok dan ingin jalan-jalan pada malam hari bersama dengan Otus Jolandae, insya Allah bisa kami temani dan fasilitasi untuk menemui Otus Jolandae yang ada di Lombok. Next, lanjut. Nah, ini beberapa yang mendasari kenapa kami fokus ke Otus Jolandae yang ada di Lombok. Nah, penelitian kami ini cukup panjang terkait dengan komunitas burung yang ada di Lombok, sehingga pada tahun-tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya, kita fokus kepada komunitas burung secara keseluruhan, kemudian kita lakukan pemetaan distribusi,
Nah, baru menentukan prioritas konservasi burung yang ada di Pulau Lombok. Dan kami baru bisa memastikan bahwa salah satu prioritas konservasi diantaranya adalah masalah Otus Jelandai. Nah, sehingga kami start melakukan penelitian tahun 2018, kemudian 2019, dan yang terakhir insya Allah pada tahun 2020, mudah-mudahan bulan Juli itu sudah start lagi terkait dengan penelitian ini. Nah, untuk penelitian tahun pertama itu kita fokus kepada pemetaan sebaran Otus Jelandai yang ada di Pulau Lombok. Tahun kedua itu terkait dengan preferensi habitat. Kemudian tahun ketiga itu terkait dengan masalah status upaya-upaya konservasi yang terkait dengan Otus Jelandai. Next. Nah, ini beberapa kegiatan penelitian yang sudah kami lakukan. Tahun pertama itu aspek biogeologi Otus Jelandai. Kemudian tahun kedua itu tentang karakterisasi habitat Otus Jelandai. Kemudian yang tahun ketiga itu terkait dengan masalah strategi konservasinya. Oke, lanjut. Nah, perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, ini adalah peta sebaran Otus Jelandai yang ditemukan di Pulau Lombok. Dari 40 lebih lokasi yang kami survei, ternyata ada beberapa lokasi yang ditemukan Otus, sementara lokasi yang lain itu tidak ditemukan. Akan tetapi yang cukup mengembirakan bahwa hampir semua kabupaten yang ada di Lombok itu ditemukan adanya Otus Jelandai, kecuali yang ada di kota Mataram. Nah, ini mengindikasikan bahwa pada saat awal-awal Otus Jelandai itu di Mataram ada, tetapi sepertinya karena ada perubahan status daerah perkotaan yang mungkin barangkali habitatnya semakin lama semakin terdesak, sehingga kota Mataram sekarang dipastikan tidak ditemukan lagi Otus Jelandai. Lanjut. Nah, ini yang menarik Bapak dan Ibu untuk proporsi penggunaan spesies tumbuhan. Kami mencoba untuk melihat secara detail bagaimana sebenarnya proporsi spesies tumbuhan yang ditemukan di Taman Wisata Alam Gerandangan. Kemudian ada di Kembang Kuning, kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Kemudian ada di Stiling yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian ada lagi yang ada di perbatasan dengan kawasan Gunung Rinjani, yaitu di hutan Senaru. Yang menarik dari beberapa proporsi penggunaan spesies ini, ternyata dari beberapa kawasan yang ditemukan itu menunjukkan bahwa tidak selamanya, tidak semua spesies yang ditemukan itu digunakan lebih banyak. Tetapi yang menarik adalah meskipun tumbuhan itu ditemukan di situ kelimpahannya sedikit, tetapi secara proporsional dia digunakan lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa spesies tumbuhan yang ditemukan jumlah kelimpahannya lebih banyak. Baik itu di Gerandangan maupun di Kembang Kuning dan yang lain-lain. Next, satu lagi. Nah, ini beberapa spesies yang ada di Senaru juga iya, kemudian di Stiling juga iya. Jadi beberapa proporsi spesies tumbuhan yang digunakan paling banyak, ini semuanya adalah sebagian besar merupakan spesies tumbuhan yang kelimpahannya relatif lebih sedikit dibandingkan dengan spesies yang lain. Next, lanjut. Nah, kemudian kita coba analisis bagaimana preferensi habitat. Ini memang panjang sejarahnya, tapi saya ambil yang poin-poinnya saja. Nah, yang kami kaget itu adalah menunjukkan bahwa preferensi habitat Otus Jelandai, baik yang di Gerandangan, Kembang Kuning, Senaru, dan Resort Stiling, itu tidak ada satupun yang menunjukkan angka 1. Padahal berdasarkan secara teoritis, preferensi itu harusnya lebih dari 1. Nah, ini artinya apa? Bahwa habitat yang ada di Gerandangan, kemudian Resort Kembang Kuning, Senaru, dan Resort Stiling merupakan habitat yang sebenarnya kurang sesuai untuk pelestarian Otus Jelandai yang ada di Lombok. Nah, kami curiga bisa jadi apakah memang kondisi habitat yang ada di kawasan konservasi ini sudah tidak sesuai lagi, atau memang kawasan-kawasan di tempat lain memang tidak ada yang cocok sehingga terpaksa dia tinggal di kawasan konservasi. Nah, kalau ini terjadi, berarti sebenarnya kondisi habitat-habitat yang alami, yang justru kebanyakan di daerah-daerah yang berhabitat sekunder, itu dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, sehingga tidak layak untuk dijadikan sebagai kawasan untuk kehidupan Otus Jelandai dalam jangka panjang. Nah, kalau ini terjadi sebenarnya, ini musibah besar bagi keberadaan Otus Jelandai. Sepertinya keberlanjutan dalam jangka panjang itu sudah sangat mengkhawatirkan. Nah, kemudian kalau kita analisis lebih lanjut terkait dengan kondisi habitatnya, ternyata menunjukkan bahwa habitat Otus Jelandai itu menunjukkan suatu tingkat ketinggian yang dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan.
yang awalnya mungkin 25 meter dari permukaan laut, sehingga sekarang sudah naik menjadi 60 meter dari permukaan laut, dan seterusnya naik terus setiap tahunnya. Sehingga menunjukkan bahwa kondisi yang ada di bawah pada level terendah itu sangat tidak cocok untuk barangkali habitat Otus Zelandai. Siap. Lanjut, next, berikutnya. Nah, ini adalah salah satu upaya yang kami tawarkan terkait dengan masalah konservasi Otus Zelandai, karena ini merupakan bukan persoalan yang mudah. Yang pertama adalah identifikasi stakeholder. Identifikasi stakeholder yang terkait dengan upaya konservasi, ini sepertinya memang banyak mengalami kesulitan, karena terus terang saja, orang-orang yang tidak punya kepentingan secara langsung terkait dengan keberadaan Otus Zelandai, itu memang tidak punya kepedulian terkait dengan pelestarian Otus Zelandai. Nah, karena itulah kami akan mencoba mengkaitkan isu pengelolaan ini terkait dengan sebenarnya nilai-nilai konservasi dari Otus ini yang dirasakan oleh masyarakat itu apa. Misalkan ada pihak satu, pihak dua, pihak ketiga. Kira-kira apakah dia mendapatkan nilai manfaat langsung atau tidak? Nah, kalau tidak, ngapain mereka harus konservasi Otus? Nah, kalau akademisi nggak ada masalah, kita ilmiah nggak ada masalah. Akademisi punya tujuan yang berbeda. Tetapi karena dalam konservasi ini melibatkan banyak pihak, apakah pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan konservasi itu nantinya bisa mendapatkan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung? Ini juga tidak mudah dijelaskan. Kemudian nanti akan dicoba lanjutkan dengan FGD, dengan SWOT analisis, kemudian akan melahirkan rumusan strategi konservasi, dan strategi konservasi ini yang nanti akan kita lanjutkan menjadi suatu rencana kegiatan aksi bersama terkait dengan semua stakeholder dalam upaya melestarikan atau melakukan konservasi Zelandai Pulau Lombok. Nah, ini mungkin barangkali beberapa poin besar yang kami akan lakukan terkait dengan upaya konservasi Otus Zelandai, karena merupakan burung yang memang sangat mengkhawatirkan tingkat keterancamannya dan hanya ditemukan di Pulau Lombok, sehingga sepertinya perlu upaya-upaya serius dari berbagai pihak untuk penyelamatan Otus Zelandai dalam jangka panjang. Oke, lanjut. Oke, waktu habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian 4 narasumber telah menyampaikan materinya, sangat menarik. Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, baik melalui chat di Zoom dan di YouTube. Oke, kita pilih aja beberapa pertanyaan. Yang pertama untuk Pak Terry. Pak Terry, dari pertanyaan dari Anita Mayasari. Pak Terry, upaya konservasi kuskus talaut yang sudah dilakukan sudah sejauh apa? Mengapa masyarakat sampai menggunakan kuskus sebagai alternatif protein? Apakah sumber protein lain stoknya sangat minim? Atau karena kebiasaan masyarakat Sulut secara umum suka mengkonsumsi satwa liar? Terima kasih. Jadi itu satu pertanyaan, ada anaknya 3. Kemudian, sekalian aja Pak Terry ya, dari Eki Susanto via YouTube ini, apakah kuskus telah banyak didomestifikasi atau dipelihara oleh masyarakat baik di Pulau Sulawesi maupun Talaut? Oke, untuk 2 pertanyaan dulu Pak Terry, silakan untuk dijawab. Tolong Pak Terry masih mute. Oke. Ya, silakan. Oke, terima kasih, Prof. Ya. Saya akan coba menjawab terkait tadi dengan kuskus sebagai sumber protein. Berdasarkan pengamatan saya di Pulau Salibabu, karena memang pulau yang relatif sangat kecil, masyarakat memang tergantung pada sumber protein dari laut, sebenarnya dari ikan. Masalahnya adalah ketika terjadi badai atau misalnya halangan untuk melaut, dan biasanya perburuan khusus itu akan meningkat ketika ada hari-hari besar, misalnya karena mayoritas di Pulau Salibabu beragama Kristen, ketika akan ada Natal atau ada acara adat Tulude menjelang akhir tahun, itu akan meningkat perburuan kuskus. Karena memang tadi kuskus sendiri memang hanya satu-satunya mamalia berukuran sedang, dan karena itu menjadi alternatif protein. Sebagai informasi di Pulau Salibabu misalnya, itu ada masyarakat juga berburu kelelawar, tapi memang banyak sekali perburuan kelelawar, dan kelelawar juga relatif berukuran kecil dibandingkan kuskus, maka kuskus menjadi preferensi bagi masyarakat di Pulau Salibabu dan beberapa pulau lain.
Kalau untuk upaya konservasi sendiri memang kuskus itu berdasarkan tapi memang masalahnya adalah tidak kuskus yang tersebar di 3 pulau yang saya amati itu tidak terdapat di kawasan yang dilindungi atau status kawasan itu APL, area penggunaan lain. Maka bersebelahan dengan perkebunan warga. Saya tadi lihat di chatting group, memang saya kemarin waktu di Talaut misalnya melapor ke Balai BKSDA, karena memang di luar otoritas kawasan mereka, maka mereka seperti ya tidak bisa melakukan apa-apa. Yang selanjutnya ya tadi, walaupun kuskus itu dilindungi, akses terhadap pulau-pulau tersebut tidak memungkinkan untuk mungkin biaya operasional dan lain-lain. Itu lebih pada upaya penyadaran lewat sosialisasi dan lain-lain mungkin yang telah dilakukan. Oke, untuk sementara 2 pertanyaan dulu Pak ya, nanti masih ada berikut, kita 1 jam waktu untuk diskusi. Berikut untuk pertanyaan untuk Bu Dr. Ratna Sihaan dari Ayu. Ayu, apakah bisa dijelaskan apa saja jenis tumbuhan yang telah beradaptasi pada ekosistem riparian dan bagaimana strategi adaptasi tumbuhan tersebut? Yang pertama. Yang kedua, dari Abdul Habas, ini mahasiswa biologi. Apa tumbuhan yang paling baik mengisi daerah tepi sungai dan mungkin apa alasannya? Jadi tumbuhan yang pas untuk di pinggir sungai. Silakan Bu Dr. Ratna Sihaan, 2 pertanyaan. Silakan. Oke. Terima kasih buat Bu Ayu yang dari Bogor dan juga Abbas, mahasiswa. Pertanyaannya saya rasa sama ya. Jadi kalau vegetasi yang ada di riparian itu harus dapat beradaptasi dengan sungai. Karena riparian itu secara periodik dia akan dipengaruhi oleh air sungai yang bisa banjir. Jadi vegetasi yang ada di riparian itu harus dapat beradaptasi dengan keadaan yang lembab. Jadi tanah yang lembab. Tumbuhannya harus bisa hidup di tempat yang tanahnya lembab. Kemudian pada saat tertentu dia kena banjir. Jadi tumbuh-tumbuhan yang ada di tepi-tepi sungai atau khususnya di riparian harus memiliki kemampuan untuk itu. Tanahnya akarnya harus dapat hidup di tempat yang pada saat tertentu kena banjir dan lembab. Nah, vegetasi yang dapat beradaptasi yang seperti itulah yang akan banyak ditemukan di ekosistem riparian. Tapi secara pribadi kami untuk yang vegetasi alami agak sulit karena aktivitas manusia yang sudah walaupun di hulu sudah masuk ke tepi-tepi sungai atau di daerah riparian, sehingga kita agak sulit menemukan sebenarnya vegetasi riparian yang alami. Kadang-kadang kita melihat di tepi-tepi itu adalah misalnya bambu, apakah bambu itu yang tidak ditanam atau memang tumbuh sendiri. Tetapi untuk fikus, ada berbagai macam fikus yang memang ada mampu hidup di daerah riparian. Nah, fikus ini nanti disebarkan oleh hewan-hewan yang memakannya ya, karena fikus ini ada buahnya dan dia akan dibawa oleh hewan-hewan tertentu. Jadi juga strategi lain adalah untuk pemencaran oleh biji-biji tadi adalah kemampuan si tumbuhan untuk menghasilkan buah-buah yang bisa dapat hidup di tempat-tempat yang lembab dan jika misalnya nanti terhanyut oleh banjir dapat tetap tumbuh. Begitu, ya. Prof. Oke, terima kasih Bu Ratna. Untuk pertanyaan Pak Adrin, ada pertanyaan dari Pak Matius Talakwa, mungkin dari Ambon juga kayaknya ya. Mohon penjelasannya, apakah sama antara sasi adat dan sasi gereja atau masjid, ataukah ada perbedaan kedua sasi tersebut? Kemudian, apakah menurut penelitian Bapak, sasi itu dapat dijadikan sebagai konservasi modern, karena sasi adalah menunda panen sumber daya dalam waktu tertentu? Berikutnya dari Pak Alfon, bagaimana pendapat Bapak tentang kebudayaan Minahasa, misalnya tari kebasaran yang ada sekarang menggunakan riasan kostum dengan 3 spesies yang sudah dibunuh, yaitu rangkong Sulawesi, monyet hitam Sulawesi, dan taring babi rusa.
Silakan Pak Adrin. Jadi perbandingan antara Maluku dengan Minasa Utara dengan Minasa. Suaranya, tolong host suaranya. Ya, silakan Pak Adrin. Baik, terima kasih Prof. Sebelumnya tadi saya udah jawab versi via Zoom, tapi chatnya Zoom, tapi baiklah saya kembalikan lagi untuk membicarakannya dalam forum. Minta maaf tadi karena durasinya agak sempit, akhirnya saya seperti maraton untuk menjelaskannya. Tadi saya sampaikan bahwa tentang sasi itu yang tadi saya sampaikan itu sasi gereja dan masjid sebenarnya. Tapi sasi itu sendiri di Maluku ada dua sebenarnya, sasi adat dan sasi agama atau sasi gereja atau sasi masjid. Sehingga kita tidak bisa samakan, namun substansialnya tetap sama. Bahwasanya itu dilakukan untuk melindungi sumber daya alam yang nanti akan kita ambil pada waktu tertentu. Tidak diatur, jadi diatur untuk diambil dalam waktu tertentu sehingga tidak diambil dalam waktu-waktu yang memang tidak diatur dalam sasi adat maupun diatur dalam sasi gereja atau masjid. Nah itu untuk Pak dari Ambon. Dan apakah bisa dipakai? Memang ini juga agak bersinggungan juga dengan sosial ekonomi. Kenapa? Karena kalau kita tidak membiarkan, kalau ditutup sasinya itu artinya tidak boleh mengambil, berarti masyarakat yang notabene mata pencariannya di laut atau di darat yang diambil dari alam memang harus tetap menahan hati untuk tidak bisa mengambilnya sesuai dengan aturan sasi yang berlaku. Tapi apa mau dikata, ini memang sudah seharusnya kita gunakan supaya orang atau generasi selanjutnya kita itu bisa mengetahui. Perlu saya sampaikan bahwa di Maluku sendiri sagu di Pulau Ambon itu pohon sagu di Pulau Ambon itu sudah mau habis. Suatu saat nanti anak cucu kita cuma akan lihat sagu itu hanya dari foto-foto yang ditampilkan di Google misalnya. Atau bukan cuma pohon, tapi ada hewan-hewan tertentu yang sudah kita tidak dapatkan lagi. Nah, misalnya paling sulit kita dapat sekarang adalah jenis kuskus yang Staphylococcus seperti itu. Itu sudah tidak bisa kita temukan lagi. Kita hanya berdasarkan aroma tubuhnya saja. Perlu saya sampaikan bahwa tahun 2017 saya turun lapangan dan kami mengira kami masih bisa mendapatkan kuskus. Ternyata kami hanya mendengarkan suaranya. Ada beberapa saat di tepi pantai itu kami kira itu kuskus, ternyata itu ular. Jadi Bapak Ibu sekalian, bau antara kuskus dan ular itu mirip sekali. Namun kuskus itu lebih tajam, lebih nyengat baunya. Dan kami mengira itu kuskus, ternyata itu ular. Dan itu sudah sangat sulit kita akan ketemu nantinya. Jadi sasi ini yang mengatur itu, dan kita harus menahan itu. Masalah sosial ekonomi, kita akan membicarakan dengan pemerintah solusi apa yang diberikan. Nah, saya tidak mau menyinggung sampai ke arah sana karena skop saya masih di tentang sasi. Nah, seperti itu. Apakah ini bisa untuk menjadi sebuah aturan di tingkat nasional? Mestinya harus. Karena di zaman Hindia Belanda, sasi Maluku itu diatur dalam aturan oleh pemerintah Hindia Belanda. Begitu. Itu diatur dan ditentukan. Sehingga pemerintah mendukung penuh pemerintah adat setempat untuk melakukan sasi itu. Sehingga yang berperan di situ bukan cuma polisi kewang atau polisi negeri, tapi juga semua komponen yang berkaitan, baik itu adatnya, baik itu budayanya, baik itu pemerintahnya, semua mendukung. Bahkan pemerintah saat itu sampai mengatur proses perdagangan. Akhirnya sosial ekonomi itu bisa terjawab. Walaupun waktu itu kita dijajah, tapi Hindia Belanda ada berpikir tentang itu. Nah, itu tentang pertanyaannya Pak siapa tadi? Pak Mos ya. Pak Mos. Temannya ya. Oke. Ambon. Yang kedua tentang tarian Kebasaran. Saya hampir 7 tahun di Manado dan hampir menikah dengan orang Manado. Gitu. Salam Ibu Ratna, Prof. Herni, gitu. Saya udah melihat ini, bahkan saya sudah sampai ke desa-desa. Pulau di sana yang belum saya tapaki adalah Talaut. Di Sulawesi Utara saya belum pernah sampai ke Talaut. Padahal sudah menginjak lautannya begitu, tapi tidak sempat mendarat. Nah,
ini harus menjadi edukasi saat ini. Kita sudah tidak bisa berleha-leha lagi. Karena memang sudah menjadi sesuatu yang sangat kritis. Bagaimana Indonesia ini sekarang adalah jantung biodiversitas dunia. Saat ini, kita harus akui itu. Nah, kalau kita berleha-leha karena ada adat yang mendukung konservasi, tapi ada adat yang memang tidak mendukung, maka edukasi yang harus jalan. Edukasi itu harus dengan pendekatan persuasif. Kita juga tidak bisa serta-merta sampai ke pemangku adat mengatakan, kamu salah. Maka mereka akan menjawab dengan angkat kalewang atau peda, begitu kan? Tapi dengan masuknya edukasi, nah ini harus sudah dimulai. Adakah muatan lokal yang sejak dini sudah bisa di sana dimasukkan dalam kurikulum dari tingkatan PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai pada perguruan tinggi, itu sudah harus masuk. Sehingga kalau sampai edukasi itu dapat, saya yakin ketika mereka pulang ke rumah dan menyampaikan itu kepada orang tua yang notabene adalah bagian dari pemangku adat, mereka akan mengerti. Dan solusinya adalah semua lambang-lambang adat yang sudah pernah ada, yang ada dan sementara dipakai untuk tarian itu, jangan dibuang, tapi harus dijaga kelestariannya, karena tidak akan ambil lagi dari alam. Yang ada harus dilestarikan. Ya, seperti itu. Dan saya pikir ini solusi-solusi ini pernah terjadi di daerah-daerah lain. Bahkan mereka akan membuat misalnya bendera merah putih aja ada sang saka pusat, ada sang saka, ada apa namanya sekarang yang sudah diganti oleh sang sakanya itu. Jadi sang saka disimpan. Bisa kita bikin tiruan-tiruan seperti itu menjadi lambang kita. Yang penting kita harus duduk bersama secara pemangku adat untuk memberikan edukasi dan bisa untuk menyampaikan supaya ya yang asli-asli ini harus dijaga supaya dalam tarian berikutnya kita masih bisa pakai, acara adat berikutnya kita masih pakai. Tapi kalau ambil di alam lagi, saya memohonlah dari ujung kaki sampai ujung rambut jangan, karena nanti suatu saat nanti rangkong hanya bisa dilihat di foto-foto Google dan lain-lain, babi rusa dan seterusnya. Gitu. Saya pikir itu penjelasan dari saya tentang dua pertanyaan ini. Terima kasih, Prof. Ya, untuk sementara dulu, nanti masih ada. Sekarang pertanyaan untuk Pak Dr. Gito. Pertanyaan dari Bapak Billy Gustavianto Lolowang dari Pusat Penyelamatan Satwa Tasikoki, Minahasa Utara nih guys ya. Pertanyaan untuk Pak Gito, apakah ancaman terbesar untuk upaya konservasi Celepuk Rinjani? Kemudian, apakah sudah ada strategi rencana aksi konservasi untuk jenis ini? Mengingat burung ini termasuk 25 jenis prioritas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Konservasi. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kelimpan Otus Julande di kawasan yang diteliti? Apakah ada kemungkinan memang Otus Julande tidak memiliki referensi terhadap satu jenis tumbuhan. Preferensi, bukan referensi. Silakan Pak Gito. Tolong host. Oh, ya, baik, terima kasih atas responnya. Perlu saya berikan komentar terkait dengan yang pertama, yaitu ancaman terbesar. Kalau saya lihat ancaman terbesar yang ada di Lombok ini adalah masalah kerusakan habitat. Walaupun memang belum dilihat secara detail terkait dengan titian terkait dengan kerusakan habitat ini, dugaan saya karena beberapa referensi yang ada sebelumnya itu juga menjelaskan bahwa di daerah yang lebih rendah menunjukkan bahwa keberadaan Otus itu bisa ditemukan pada saat-saat sebelum tahun 2013, bahkan 2013 pun juga masih beberapa ditemukan. Tetapi dengan kondisi yang ada sekarang, dia sudah mengarah ke tempat-tempat yang lebih tinggi, di mana daerah-daerah yang lebih rendah itu kualitas habitatnya sudah mengalami kerusakan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini masih dugaan-dugaan yang masih mungkin itu menjadi penyebab utama terkait dengan kesadaran masyarakat terkait dengan keberadaan Otus Julande. Karena meskipun Otus Julande itu merupakan burung endemik yang ada di Pulau Lombok, tetapi masyarakat masih belum banyak menyadari bahwa keberadaan burung ini memiliki manfaat yang sangat penting terkait dengan menjaga masalah keseimbangan ekosistem.
Kami pada beberapa bulan yang lalu, kami juga menemukan masyarakat yang masih melakukan perburuan terkait dengan burung ini. Ada yang melakukan penembakan, bahkan ada melakukan jual belian dan seterusnya. Sehingga ini merupakan salah satu faktor yang bisa menjadikan penyebab terkait dengan penurunan kelimpahan autos Belanda yang ada di Pulau Lombok. Itu beberapa hal yang mungkin penting untuk dilaksanakan terkait dengan upaya-upaya yang mungkin barangkali menjadi penyebab utama keberadaan autos Belanda itu menjadi mengalami penurunan kelimpahannya. Nah kemudian, strateginya, terus terang saja strategi ini belum dirumuskan secara lebih detail untuk autos Belanda. Nah pada tahun ini kami akan mencoba memetakan beberapa stakeholder, kemudian beberapa isu-isu penting terkait dengan pengelolaan. Nah, insya Allah mudah-mudahan akhir tahun itu bisa tuntas terkait mungkin strategi konservasi yang memang cocok diterapkan untuk diaplikasikan di Pulau Lombok. Karena saya lihat beberapa strategi konservasi yang sangat umum, itu sepertinya ada yang kurang pas, terutama terkait dengan masalah pelibatan masyarakat. Dan terkesan itu sangat dipaksakan karena identifikasi terkait dengan kepentingan masyarakat untuk melakukan kegiatan konservasi itu tidak dilakukan secara mendalam, sehingga berakibat bahwa perencanaan konservasi yang dilakukan dalam jangka panjang itu tidak pernah terlaksana dengan baik. Nah mudah-mudahan dengan upaya kami yang kami coba lakukan di beberapa tempat, kami akan mencoba melakukan di sampling lokasi itu ada di Lombok Barat, kemudian di Lombok Tengah, kemudian dan ada di Lombok Timur. Nah mudah-mudahan strategi yang bisa kami lakukan itu bisa mewakili strategi untuk penyelamatan autos jalan darat dalam jangka panjang. Nah kemudian yang terkait dengan kelimpahan. Pertanyaan ini memang agak sedikit sulit dijawab, tetapi berdasarkan hasil penelitian kami yang kami temukan di lapangan itu tidak lebih dari 222 individu autos Jolandai. Nah, mudah-mudahan ini adalah pengamatan yang masih belum mewakili, sehingga mungkin barangkali kalau memang kita tracking pada lokasi-lokasi lain yang lebih, mungkin bisa jadi kelimpahannya itu akan bisa bertambah. Tetapi berdasarkan pengalaman kami yakin sepertinya kelimpahan autos ini tidak lebih dari atau kurang dari 500 individu yang ada di Pulau Lombok. Nah, itu mungkin keyakinan kami berdasarkan pengalaman kami setelah melakukan pengecekan beberapa individu autos yang ada di beberapa tempat yang ada di Pulau Lombok. Mungkin itu respon dari saya. Oke, terima kasih Pak Gito. Kita masuk ke putaran kedua. Mungkin kita nggak sampai jam 5 ya, mungkin kita diskusi tanya jawab mungkin sampai 16.20, kemudian penutupan mungkin 10 menit. Mungkin 16.30 udah selesai. Kita masuk putaran kedua untuk pertanyaannya. Untuk Pak Terry. Ini kasus Pak. Ya, untuk Pak Terry dari Adi Suryawan. Sedikit melaporkan dari Pulau Salibabu. Pada April 2017, kami dapati 2 ekor kuskus talaut. Sedangkan menurut masyarakat, bulan Januari masyarakat tangkap 6 ekor. Berdasarkan masyarakat waktu Pak Terry survei dapat 8 ya. Saya khawatir ke-8 itu sudah masuk belanga semua atau sudah masuk jadi daging semua. Kemudian semua sudah jadi daging semua. Melenotis kan di Salibabu. Saya konfirmasi ke Polhut, polisi hutan ya, mendapat bahwa itu di luar kawasan ya, katanya di luar kawasan dari tanggung jawab dari Polhut, mungkin di kebun. Sedangkan menurut dana operasional itu tidak ada, jadi katanya dananya kurang atau tidak ada sama sekali. Saya sangat khawatir dengan jenis ini segera punah karena ada perburuan tadi. Namun sampai saat ini strategi aksinya belum ada. Bagaimana Pak Terry menanggapi fenomena ini? Silakan Pak. Masalah perburuan ini. Suaranya nggak dengar? Halo? Ya, halo, nggak dengar suaranya? Nggak, belum kedengaran. Masih di mute itu? Masih di mute. Tolong. Ada gangguan kayaknya ya? Gangguan.
Jadi Pak Teri Ya, Pak. bagaimana? Ya. Pak Teri, Gimana Prof tadi? Pak Teri Maaf. nggak dengar suaranya? Enggak. Iya. Saya cuma tes suara aja. Oke, siap, Pak Prof. Teri bagaimana? Siap, Prof. Nggak bisa saya dengar suaranya? Oke. Halo, Prof. Iya, Bisa silakan. Ya, oke, udah. Ya, sepertinya saya sudah menjawab tadi ya, Prof. Soal memang di aktivitas perburuan kuskus di beberapa pulau yang saya amati itu memang sangat tinggi. Karena memang tadi walaupun termasuk sebagai salah satu spesies yang dilindungi, kuskus beruang talaut sendiri itu sebarannya tidak terdapat di lokasi dengan status kawasan yang dilindungi masalahnya. Karena itu memang saya kemarin punya pengalaman ke BKSDA sendiri itu bahwa memang pertama tidak ada dana operasional karena pulau yang akses terhadap pulau. Susah. Yang kedua ya tadi itu bahwa tidak di kawasan yang dilindungi. Kuskus itu tersebar di APL kalau di beberapa pulau seperti Salibabu. Mungkin itu, Prof. Oke, terima kasih. Ini untuk Bu Ratna. Pertanyaannya dari Pak Adi Widya Setiawan lagi kayaknya ya. Apakah ada contoh penelitian restorasi sungai yang telah berhasil di Indonesia? Dan apakah ada perbedaan dengan restorasi sungai di luar negeri? Jadi perbedaan antara restorasi sungai di Indonesia dengan di luar negeri. Kira-kira bagaimana menurut pendapat Ibu? Silakan. Iya, terima kasih. Sebenarnya kalau restorasi di Indonesia memang jauh dari dibandingkan dengan yang di luar negeri. Kalau di Indonesia akan sulit sekali kita misalnya khususnya di daerah perkotaan banyak permukiman di riparian kita mau tata, mau kembalikan lagi akan sulit sekali karena nanti ada masalah lain yaitu karena penduduk membutuhkan lahan. Jadi memang akan sulit sekali. Bahkan misalnya di bagian dulu yang memang seharusnya untuk daerah konservasi, karena memang hulu sungai itu untuk konservasi tanah dan air akan sulit sekali karena tepi-tepi sungai atau riparian itu sudah dijadikan lahan pertanian. Gitu. Apakah menanam padi, begitu. Jadi akan sulit sekali. Tetapi misalnya dengan peraturan perundangan yang sudah ditetapkan sebenarnya, kita bisa melakukan itu sehingga memang yang dibutuhkan di sini adalah penegakan hukumnya. Tapi memang harus dibicarakan secara perlahan-lahan sehingga memang perlu edukasi begitu. Mungkin bisa dilakukan menanam-nanam pohon di tepi-tepi sungai yang memang misalnya dibutuhkan masyarakat, tetapi bukan berupa misalnya padi, karena padi tidak bisa menahan tebing sungai. Kalau misalnya digerus air sungai langsung longsor. Jadi itu yang menjadi kendala kalau misalnya di bagian hulu-hulu sungai. Jadi memang agak jauh ya dengan di daerah misalnya di daerah lain di luar negeri, di Eropa atau di tempat lain yang sudah sangat maju. Tapi saya tambahkan sedikit, di sini ada saya lihat chat tadi tentang ficus tadi ya, ada tentang ficus minahasae. Memang ficus minahasae, contoh kami, tidak hanya di tepi sungai juga atau di riparian, kami pernah lihat juga di daerah gunung, bukan di daerah riparian, dia bisa dapat tumbuh juga. Tetapi kami melihatnya tidak berbeda untuk morfologinya. Tapi apakah nanti apakah ada perbedaan lain lagi lebih khas untuk itu? Nah itu kami belum teliti. Tapi menurut kami sama saja bahwa dia karakter morfologinya sama. Tapi kalau kita hendak memastikan apakah ada perbedaan sekali, kita harus lebih jauh lagi penelitiannya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ratna. Satu lagi untuk Pak Adrin. Ini dari Marsha Rugebrek. Dari Ambon juga kayaknya. Kalau untuk sasi lompa, dalam kurung Trisina balama, ukuran jaring saat ini yang digunakan untuk sasi tersebut sudah diatur. Karena Kewang sudah sangat paham tentang konservasi dan negeri Haru pernah mendapat Kalpataru terkait sasi ikan lompa ini.
Mungkin pernyataan atau bagaimana? Mungkin boleh dijelaskan, Pak Adrian? Baik, terima kasih Prof. Sudah kami selesaikan tadi lewat chat. Oh, sudah selesai, Kak. Kebetulan ini ponakan saya, alumni Manado juga, tapi dari tempatnya Ibu Debbie Rayer, Unima, begitu. Oh, gitu. Nah, staf LIPI Provinsi Maluku. Memang kita tidak missing, tapi yang terjadi adalah saya turun setelah ketetapan itu keluar, sepertinya seperti itu. Karena memang masyarakat sendiri edukasinya belum tahu tentang itu, bahkan kewangnya atau polisi negeri. Nah, adanya peran LIPI tadi itu alhamdulillah sekali. Saya sambut baik itu. Mudah-mudahan ketika saya turun lagi sudah tidak ketemu seperti itu. Artinya bahwa masyarakat tidak lagi ambil sampai pada jentik-jentiknya misalnya. Karena waktu saya turun itu sampai dengan istilah orang Ambon loyang ya, loyang itu apa ya begitu. Nah kalau kayak gitu sudah tidak ada lagi kapasitas untuk, karena itu loyang itu kan semacam wadah yang dipakai sehingga tidak akan ada lagi. Tapi dengan keterangan yang disampaikan Ibu Rogebrek tadi, makanya itu menjadi informasi terkini juga untuk saya. Sehingga ternyata di negeri Haruku itu sudah ada reboisasi pemikiran begitu tentang apa yang harus mereka lakukan terkait dengan buka sasi ikan lompa ini. Itu saya sambut baik. Saya bisa statement closing sedikit, Prof. Roni? Ya, silakan yang terakhir. Ya. Oke, saya sambut baik. Kebetulan saya di universitas juga duduk di staf Pusat Studi Wallacea Universitas, dan kegiatan ini sangat saya sambut gembira. Adakah jurusan biologi Universitas Samratulangi menjadi pionir untuk membentukkan sebuah komunitas Wallacea, sehingga kita memang terakomodir dalam komunitas ini, entah mau namanya organisasi atau apa dan lain-lain, tapi bisa mewadahi kita semua yang ada di garis Wallacea ini. Bahkan bisa melibatkan teman-teman, apalagi dari IPB saat ini juga ada nimbrung, teman-teman dari Aceh juga antusias untuk nimbrung dengan kita. Dari Aceh ada dari Unsia, Dr. Safrida, ada juga dari tempat-tempat lain, dan bisakah kita menjadi komunitas yang besar untuk hal ini? Karena memang ini yang diharapkan teman-teman, bahwa apa yang ada sekarang ini bisa menjadi sebuah rekomendasi untuk pemerintah melihat. Bukan cuma pemerintah itu mengeluarkan aturan tentang spesies ini, tapi bisa mengakomodir semua, baik pemikiran-pemikiran dari cendekiawan, akademisi, peneliti, maupun pemangku-pemangku adat di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih, Prof. Dokter. Sekarang ada pertanyaan kayaknya umum nih, mungkin terakhir masing-masing sekalian statementnya. Jadi yang untuk Bu Dr. Ratna, Pak Gito, kemudian Pak Terry. Ini pertanyaannya mungkin umum kayaknya. Dari Arman Rohman. Apakah ada pengalaman kita berhasil melakukan konservasi flora dan fauna sekaligus bisa mensejahterakan masyarakat di sekitarnya? Selalu ada benturan antara kepentingan konservasi dan kebutuhan hidup manusia. Jadi bagaimana pertimbangannya ini? Mungkin ada pendapat dari masing-masing narasumber. Dipersilakan dulu Pak Dr. Terry dulu. Ya, terima kasih, Prof. Bisa kedengaran, Prof? Ya, oke, silakan. Oke. Kalau menurut saya memang konservasi tidak akan berjalan tanpa ada kepentingan manusia, karena manusia sendiri yang kemudian akan bertanggung jawab dan tadi menjalankan tugasnya untuk melakukan konservasi tentu saja. Tapi memang seperti pengalaman saya di pulau-pulau, misalnya ada terjadi tadi tumpang tindih antara pemanfaatan dan pelestarian. Mungkin dalam saya sebagai dosen di peternakan mengambil asumsi bahwa mungkin kita bisa melakukan pemanenan lestari, tentu saja dengan mempertimbangkan aspek-aspek kelestarian. Misalnya di Kuskus sendiri, mungkin kita bisa melakukan penelitian tentang upaya domestikasi misalnya. Atau beberapa bisa contoh-contoh spesies yang lain. Tentu saja dengan tadi, mungkin ada studi perilaku, pakan, ada studi tentang minimum viable population-nya, atau bahkan sampai ke aspek-aspek genetiknya misalnya. Itu jadi kalau menurut saya secara pribadi peluang untuk riset di konservasi, riset kolaborasi antara tadi yang disampaikan oleh Mir Saroyo dan beberapa narasumber, mungkin ada kolaborasi antara lintas disiplin ilmu tentu saja.
antara biologi, antara peternakan, antara kehutanan dan pihak-pihak terkait agar konservasi tidak semerta-merta soal preservasi terhadap tidak bisa dimanfaatkan. Jadi menurut saya seperti itu, Prof. Terima kasih. Silakan selanjutnya Bu Dr. Ratna Sihaan. Ya, terima kasih. Memang akan sulit ya kalau kita kita harus bisa memadukan faktor ekologis, ekonomi dan sosial. Jadi supaya konservasi itu bisa berjalan, supaya pemanfaatannya juga bisa berkelanjutan. Jadi kalau misalnya salah satu timpang memang akan sulit dilakukan. Nah, upaya restorasi atau upaya konservasi untuk apakah itu flora ataupun fauna jalan dengan baik, jika memang itu berdampak juga kepada masyarakat, berdampak ekonomi. Misalnya kita hendak mau mempertahankan tebing sungai dari stabilisasi dengan cara stabilisasi, ada berbagai macam penelitian menunjukkan misalnya bambu bisa mengurangi erosi tebing begitu. Jadi selain misalnya untuk konservasi, bisa untuk si tanah dan air, si bambu itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi juga bisa meningkatkan kesejahteraan karena memang bambu ini dekat dengan masyarakat. Tetapi juga ada tumbuh-tumbuhan lain atau tanaman lain yang memang menghasilkan untuk kesejahteraan masyarakat, apakah berupa buah-buahannya, misalnya durian atau enau misalnya, enau aren itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan dia bisa tumbuh di tepi-tepi sungai atau di riparian. Oke, Pak Gito, segmen terakhir, Pak Gito. Os, tolong suaranya masih di mute. Pak Gito, Pak Gito. Pak Gito. Os, tolong. Os, suaranya Pak Gito. Ya, oke, silakan. Baik. Nah, alhamdulillah udah nyambung sekarang. Nah, saya ingin sedikit mengomentari terkait beberapa kegiatan konservasi. Nah, berdasarkan pengalaman kami selama ini, ternyata kegiatan konservasi itu kan bisa dinikmati oleh masyarakat dalam jangka panjang. Nah, kami pernah mencoba membuat suatu kegiatan kawasan konservasi dalam skop yang lebih kecil, tetapi tidak seluas kawasan-kawasan konservasi yang ada sekarang. Salah satu contoh adalah melakukan kegiatan membentuk suatu kegiatan swaka perikanan yang ada di beberapa kabupaten kota. Nah, kemudian pada saat kita bentuk suatu kawasan tersebut, kemudian dilakukan kegiatan konservasi. Nah, yang kami lakukan adalah melakukan kegiatan pendampingan produktif pada masyarakat yang terlibat dalam kegiatan konservasi tersebut. Nah, pada saat kita melakukan kegiatan atau pembentukan swaka perikanan, kegiatan-kegiatan usaha produk yang kami lakukan kepada pengelola kawasan konservasi atau masyarakat yang terlibat, itu diantaranya adalah budidaya rumput laut, kemudian budidaya rajungan, kemudian budidaya kerapu. Dan ternyata pada saat hal itu kita lakukan, itu sangat baik sekali responnya dan sangat positif sekali dampaknya. Sehingga upaya melakukan kegiatan konservasi itu juga bisa dilakukan oleh masyarakat karena masyarakat dilakukan pendampingan untuk meningkatkan pendapatan secara ekonomi. Nah, tetapi kadang-kadang kegiatan pendampingan yang kami lakukan ini kan tidak berlaku dalam jangka panjang. Biasalah ada masa-masanya. Nah, cuma yang disayangkan ketika kami tinggal, kami tidak terlibat lagi. Nah, sepertinya masyarakat memiliki keterkaitan batin atau emosional dengan para pengelola sebelumnya. Nah, sehingga rata-rata tidak bisa bertahan dalam jangka panjang. Tetapi pembelajaran yang terkait dengan konservasi itu biasanya, kalau tidak dalam konservasi, biasanya peluang gagalnya itu lebih besar. Mungkin itu komentar saya. Makasih. Oke, terima kasih. Karena waktu sudah menunjukkan 16.25, jadi mungkin pertanyaan masih banyak, tapi mungkin nanti boleh dihubungi langsung, akan dijawab langsung melalui WA atau chat nantinya. Jadi demikian, ada 4 narasumber yang sangat kompeten sekali untuk memberikan materi, jadi saya nggak perlu membahas lagi bagaimana itu konservasi, bagaimana
kesenjangan konservasi dengan masyarakat. Jadi itu sudah cukup jelas semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu narasumber. Prof. Roni, interrupt sedikit boleh, Prof? Ya, silakan. Oh ya, Pak Dede, silakan. Tadi statement closing saya belum dijawab. Apakah bisa kita jadi sebuah komunitas? Terima kasih, Prof. Ya, mungkin nanti bisa kita bicarakan. Itu bisa saja. Ya, karena sekarang ada yang namanya konsorsium ya. Ya, ada konsorsium misalnya tentang tanaman hias. Nanti kita bisa konsorsium tentang apa ya, kawasan Walase. Mungkin bisa nanti kita bicarakan lagi. Oh, dan sekali kayaknya ide-idenya. Ini mahasiswa kami. Oke, Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu narasumber yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi kepada kami. Kalau yang berbagi kan biasanya kan orang punya kelebihan. Ya. Dan juga terima kasih kepada Ibu peserta mulai dari Aceh sampai ke Papua. Dan saya mohon maaf mungkin ada salah kata sebagai moderator. Saya tutup untuk sesi ini dan saya kembalikan ke pembawa acara. Atau langsung aja, Bu Ratna? Ya, oke. Terima kasih Prof. Ya. Terima kasih Prof. Dr. Roni Koneri yang telah memandu kita selama sesi kedua. Acara selanjutnya adalah acara penutupan. Kami undang dengan hormat Ketua Jurusan Biologi FMIPA Unsrat, Dr. Roy J. RH Rumende MKes. Kami persilakan. Mungkin untuk Bapak Roy J. suaranya mungkin. Operator. Bapak Roy J. Rumende mungkin bisa di suaranya di unmute. Ya. Baik. Silakan, Pak. Baik, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat penyertaannya, maka webinar nasional dengan topik konservasi biodiversitas kawasan Wallacea yang dilaksanakan oleh jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Samratulangi Manado berjalan dengan baik. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik atas dukungan semua pihak. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih banyak. Pertama, kepada seluruh pemateri, di antaranya Dr. Puji Rianti, SSI MSI dari IP. Kedua, Profesor Dr. Roni Koneri MSI, FMIPA Unsrat. Dr. Saroyo MSI, FMIPA Unsrat, Bapak Alphonse Patandung, Sarjana Kehutanan dari WCF, Dr. Terry Repi, SPT MSI dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Dr. Islamul Hadi MSI dari UNRAM, Dr. Gito Hadi Prayitno, SPD dari UNRAM, Dr. Ratna Siahian MSI dari FMIPA Unsrat, dan Dr. Adrin James Achilles Unitli SSI MSI AIFO dari Umpati. Seluruh peserta terdaftar dalam Zoom ini ada 275 peserta di luar YouTube, berasal dari 84 instansi. Ucapan terima kasih juga kepada Dekan Fakultas MIPA Unsrat Manado. Kami sapa bila mendukung sekaligus hadir dan membuka kegiatan ini. Terima kasih kepada seluruh panitia bahkan Sivitas Akademika Jurusan Biologi FMIPA Unsrat Manado. Doa dan harapan kami semoga webinar ini hasilnya berkenan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan masing-masing kita diberkati olehnya. Apabila ada keterbatasan dalam pelayanan kami disampaikan mohon maaf. Akhirnya, sebagai Ketua Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Samratulangi Manado, dengan memanjatkan syukur kehadirannya, maka izinkan saya menutup webinar nasional ini dengan resmi. Terima kasih. Salam dari kami jurusan Biologi FMIPA Unsrat Manado. Salam sehat selalu. Sampai jumpa pada kegiatan ilmiah lainnya. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ketua Jurusan Biologi yang telah menutup kegiatan ini. Bapak Ibu semuanya, berakhir sudah kegiatan kita selama 4 jam
terima kasih pertama sekali kepada para peserta yang telah setia mengikuti dari awal hingga akhir, dan juga kepada narasumber yang dari luar, Ibu Puji dari IPB, Pak Gito dari UNRAM, Pak Teri Repi dari Muhammadiyah Gorontalo, kemudian Pak satu lagi Pak Islamul dari UNRAM, mohon maaf kalau salah, Pak Adrin dari Unpati, Profesor Dr. Roni Koneri dari Biologi Unsrat, dan Dr. Saroyo dari Unsrat. Terima kasih juga untuk semua panitia di biologi yang sudah menyukseskan, dan juga kepada mahasiswa, dan paling lagi kepada yang kami kasihi Bapak Dekan, Prof. Dr. Beni Pinontoan, dan yang kami hormati Bapak Ketua Jurusan Dr. Royje R. Harumende. Tanpa bantuan pimpinan kami ini akan sangat sulit. Semoga kita bisa meneruskan kembali di pertemuan berikutnya dengan hostnya adalah dari Universitas Patimura. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Kita mau foto dulu atau bagaimana ini satu kali? Boleh. Boleh, Ci, boleh. Silakan foto. Cik, foto silakan. Mana jempolnya? Mantap. Tunggu baru sesi 1, tunggu ya. Sabar ya. Oke, sesi 2. Yang kedua, mantap. Maaf, sebentar ya. Ada musiknya nggak ini kira-kira nih mau diputar? Ketiga, yang setia dari awal sampai akhir, yang setia. Kalau di Manado, pato-pato orang ini. Ah, pato-pato. Atau itu, apa satu lagi lagu apa yang lain itu kira-kira? Yang setia, keempat ini, ya sebentar ya. Yang kelima, terakhir, ya. Mana jempolnya ini? Mana jempol? Ya. Oke, sudah selesai. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Salam dari Manado dengan cinta. Ya. Salam. Pak Islamul, mohon maaf ya salah-salah nama. Mohon maaf. Enggak, Bapak udah benar kok, Bu Ratna, jadi nggak ada masalah. Oke. Terima kasih, Bu Ratna. Terima kasih, Bang Adin. Terima kasih, Pak. Bang Sinyo, terima kasih. Iya, terima kasih semua. Kepada alumni kami, Karismanto, terima kasih. Kepada dosen-dosen dari peternakan. Saya juga alumni, Bu. Semua dari Unima. Dari Unima juga dari kampus-kampus lain. Teman-teman dari S1, S2, S3 saya. Terima kasih juga pada Inci Agustina. Ini ada, tunggu saya akan perbesar. Ini ada Ibu Agustina di belakang layar yang menjadi menara hubung untuk semua peserta. Nanti akan kerja keras. Terima kasih, Dr. Iin. Semua sertifikat akan diberikan di WA Group. Ciratna.